Happy Sunday. Oke, hari ini aku akan menjelaskan tentang konsep pengertian, tujuan, serta fungsi dari manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management. Apa itu MSDM? Mari kita pelajari lebih lanjut. Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu baik secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan. Karyawan dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian dari MSDM. Yang pertama yaitu menurut Handoko, MSDM adalah penarikan seleksi pengembangan pemeliharaan dan penggunaan SDM untuk mencapai baik tujuan individu maupun organisasi. Selanjutnya menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan. Menurut Henry Shimomura, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, dan penilaian. Menurut Mangkunegara, MSDM adalah pendayagunaan SDM untuk tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Ahmad S. Ruki, MSDM adalah penerapan secara tepat dan efektif dalam proses pengembangan dan pemeliharaan personil yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir, menurut Mutiara S. Panggabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian. Selanjutnya, tujuan MSDM. Yang pertama ada tujuan sosial, yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat, serta meminimalisir dampak negatif dan tuntutan terhadap organisasi. Yang kedua, organisasional, yaitu memastikan MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasi serta membantu para manajer untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, secara fungsional, yaitu menjaga kontribusi hubungan dalam bekerja sama. Dan yang keempat, yaitu individual, atau membantu tujuan pribadi para karyawan sejauh mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan tersebut akan tercapai tergantung bagaimana perusahaan memperkerjakan karyawannya dengan baik. Selanjutnya ada fungsi MSDM. Sumber daya manusia memiliki komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ataupun organisasi perlu menerapkan manajemen sumber daya manusia yang baik demi terwujudnya tujuan organisasi. Salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yaitu fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Pada prakteknya, SDM di perusahaan dipegang oleh divisi HR atau Human Resource yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dengan menerapkan nilai dan budaya perusahaan. Berikut fungsi dari MSDM. 1. Perencanaan sumber daya manusia. 2. Rekrutmen karyawan. 3. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 4. Pelatihan dan pemberian tunjangan. Serta kelima, penilaian kinerja dan pengembangan karir. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Proses ini didasari oleh supply dan demand dalam konteks sumber daya manusia perusahaan.
Human Resource Planning atau perencanaan sumber daya manusia merupakan proses berkelanjutan perencanaan sistematis ke depan untuk mencapai penggunaan yang optimal dari aset organisasi yang paling berharga, yaitu karyawan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu rekrutmen karyawan. Rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan dengan tujuan utama untuk mencari dan memikat para pelamar pekerjaan dengan memberikan mereka motivasi untuk bisa memperlihatkan kemampuan serta pengetahuan mereka demi menutupi kekurangan. Posisi yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian dari sebuah perusahaan ataupun itu suatu instansi. Karyawan menjadi aset terpenting dan dapat diibaratkan sebagai kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi perusahaan jika karyawan yang ada adalah karyawan yang kurang kompeten di bidangnya. Maka dari itu dibutuhkanlah untuk perekrutan karyawan. Pengangkatan karyawan merupakan penempatan karyawan pada suatu jabatan atau pekerjaan baru. Begitupun dengan pemberhentian karyawan. Apabila karyawan sudah tidak produktif dalam pekerjaannya, maka dari itu sebuah perusahaan harus ataupun bisa melakukan pemberhentian kepada karyawan tersebut. Yang selanjutnya ada pelatihan dan pemberian tunjangan. Kompensasi kerja merupakan pengaturan pemberian balas jasa bagi karyawan yang berfungsi untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Kompensasi ini dapat diberikan secara langsung dalam bentuk tunai maupun non-tunai. Pelatihan karyawan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan terjadinya kesenjangan sosial antara kemampuan karyawan dengan yang dikehendaki organisasi. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan kerja yang dimiliki setiap karyawan. Yang terakhir yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Penilaian kerja atau performance appraisal adalah upaya menilai prestasi atau evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Yang selanjutnya yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah upaya menilai prestasi atau evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dengan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Setiap perusahaan tidak terlepas dari yang namanya evaluasi kinerja, di mana kinerja setiap karyawan akan dinilai dalam beberapa periode tertentu. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana karyawan dapat bekerja dan memenuhi standar perusahaan, sehingga ketika ada kesalahan atau penyimpangan bisa dilakukan perbaikan dengan segera mungkin. Pencapaian target dalam bekerja apapun bentuknya merupakan satu tujuan umum yang dimiliki setiap perusahaan yang ada. Untuk itulah, setiap karyawan hendaknya bekerja semaksimal mungkin guna mencapai tujuan. Jika di kemudian hari terdapat perbedaan antara target dan hasil, maka perlu dilakukan penilaian kinerja karyawan untuk menggali mengapa hal itu bisa terjadi. MSDM memiliki fungsi sebagai staffing dan personalia dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, penilaian, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia merupakan tugas setiap manajer atau every manager is a human resource manager. Maka, skop MSDM mencakup seluruh tugas tentang SDM yang diemban oleh setiap manajer. Maka, dapat disimpulkan bahwa MSDM merupakan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja, serta mempunyai keunggulan komparatif yang baik, juga mempunyai keunggulan kompetitif.